Dua dimensi bertabrakan. Aura mereka langsung berubah. Bayangkan, sebuah retakan di angkasa tiba-tiba terbuka. Dan dari celah itu, dua sosok legendaris dari dunia yang berbeda saling bertatapan. Di satu sisi, ada Son Goku, pahlawan Saiyan dari alam semesta Dragon Ball. Dengan aura keemasan yang membara dan semangat bertarung yang tak pernah padam. Di sisi lain, Kaguya Otsutsuki, progenitor Chakra dari dunia Naruto, dengan tatapan dingin dan kekuatan dewa yang mampu menciptakan dan menghancurkan dimensi. Pertemuan mereka bukan kebetulan. Ini adalah takdir kosmik yang mempertemukan dua kekuatan absolut. Begitu mereka saling merasakan energi satu sama lain, suasana langsung berubah. Goku, yang terbiasa menghadapi lawan-lawan terkuat di alam semestanya, merasakan getaran energi yang aneh, dingin, namun sangat dahsyat dari Kaguya. Ini bukan ki seperti yang biasa ia rasakan. Ini adalah cakra, sumber kekuatan yang sama sekali berbeda. Namun, memiliki potensi destruktif yang luar biasa. Senyum khas Goku muncul di wajahnya. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah tantangan baru yang membuat darah sayanya mendidih. Sementara itu, Kaguya, sang dewi kelinci yang telah menyegel dunia dan menganggap dirinya tak terkalahkan, merasakan ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Energi Goku begitu murni, begitu besar, dan terus berkembang. Ini bukan cakra yang bisa ia serap atau kendalikan. Ini adalah kekuatan mentah. Kekuatan hidup yang didorong oleh hasrat bertarung dan keinginan untuk melampaui batas. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Kaguya merasa waspada. Ia tahu, makhluk di hadapannya bukanlah manusia biasa atau ninja yang bisa ia remehkan. Tanpa sepatah kata pun, pertarungan dimulai. Kaguya langsung membuka portal dimensi, mencoba memindahkan Goku ke lautan lava yang mendidih. Tapi dengan kecepatan yang melampaui pikiran, Goku menggunakan instant transmission, menghilang dari satu titik, dan muncul tepat di belakang Kaguya, siap melancarkan pukulan. Kaguya terkejut, tapi dengan byakugannya, ia bisa melihat serangan dari segala arah. Ia menangkis pukulan Goku dengan tulang abu pembunuh segalanya. Sebuah serangan yang mampu menghancurkan targetnya hingga menjadi debu. Goku merasakan bahaya dari serangan itu dan dengan cepat menghindar. Ia menyadari bahwa lawannya ini tidak hanya kuat, tapi juga memiliki teknik-teknik aneh yang mematikan. Ini bukan lagi soal adu kekuatan murni, tapi juga adu strategi. Goku meningkatkan kekuatannya ke Super Saiyan Blue, melepaskan aura biru yang menenangkan, namun sangat kuat. Tekanan energinya membuat dimensi di sekitar mereka bergetar. Kaguya tidak tinggal diam. Ia menggunakan Yomotsu Hirasaka untuk berpindah dimensi sesuka hati, mencoba membingungkan Goku. Pertarungan mereka berpindah dari gurun pasir yang tandus ke dunia es yang membekukan, lalu ke dimensi gravitasi super berat yang seharusnya bisa melumpuhkan siapapun. Tapi Goku, yang sudah terbiasa berlatih di bawah gravitasi ekstrem, justru tersenyum. Baginya, ini seperti taman bermain. Melihat serangannya tidak efektif, Kaguya mulai serius. Ia memanifestasikan Gudodama, bola hitam pekat yang terdiri dari semua elemen alam dan mampu meniadakan segala bentuk ninjutsu. Atau dalam kasus ini, serangan energi. Goku menembakkan Kamehameha dahsyat, tapi Kaguya menggunakan Gudodama sebagai perisai, menyerap dan menetralkan serangan ikonik tersebut. Goku terperangah. Serangan andalannya tidak berguna. Pertarungan menjadi semakin intens. Goku mulai menggunakan kombinasi kecepatan Super Saiyan Blue dengan teknik Kaioken. Aura merah dan biru bercampur, menciptakan tekanan yang luar biasa. Bahkan bagi Kaguya, setiap pukulan dan tendangan Goku kini mengandung kekuatan yang mampu meretakan dimensi itu sendiri. Kaguya terdesak, dipaksa untuk terus bertahan menggunakan Gudodama dan kemampuan regenerasinya. Namun, Kaguya adalah dewi strategi. Ia menyadari bahwa stamina Goku tak terbatas, terutama saat menggunakan Kaioken. Ia memutuskan untuk bermain taktik, menarik Goku ke dalam dimensinya yang paling berbahaya, dimensi asam yang korosif. Ia berharap bisa menguras energi Goku sambil terus menyerangnya dari kejauhan
dengan jarum rambut kelinci. Tapi Kaguya salah perhitungan. Goku bukanlah petarung biasa. Ia belajar dengan cepat. Ia mulai membaca pola serangan Kaguya dan pergerakan portalnya. Goku tahu ia tidak bisa menang dengan adu serangan energi jarak jauh. Ia harus mendekat. Dengan mempertaruhkan segalanya, Goku menggunakan seluruh kecepatannya untuk menerobos rentetan serangan Kaguya. Muncul tepat di hadapannya. Melihat lawannya begitu dekat, Kaguya menggunakan kekuatan matanya yang paling menakutkan. Ame no Minaka mencoba memindahkan mereka berdua ke dimensi inti, tempat ia bisa menyerap semua cakra dan kekuatan lawannya. Namun, saat portal itu terbuka, Goku sudah siap. Ia telah mengumpulkan seluruh energinya, bukan untuk serangan destruktif, tapi untuk sesuatu yang lebih fundamental. Disinilah puncak pertarungan terjadi. Goku tidak mencoba menghancurkan Kaguya dengan kekuatan. Ia menyadari bahwa Kaguya terikat pada dimensi dan cakra. Jadi, alih-alih melawan kekuatannya, Goku menggunakan teknik yang dipelajarinya dari Beerus dan Whis, Hakai, energi penghancur. Namun, ia tidak menggunakannya untuk menghapus Kaguya, melainkan untuk menghancurkan koneksi Kaguya dengan dimensi itu sendiri. Energi ungu Hakai menyelimuti Kaguya, bukan untuk menghancurkan tubuhnya, tapi untuk memutuskan benang takdir yang mengikatnya pada sumber kekuatannya. Kaguya berteriak, merasakan kekuatannya terkuras, bukan karena diserap, tapi karena dipisahkan darinya. Dimensi di sekitarnya mulai runtuh. Kekuatan dewinya memudar. Pada saat yang sama, Goku telah mencapai batasnya. Penggunaan energi Hakai yang belum sempurna dan Kyoken secara bersamaan menguras seluruh staminanya. Ia kembali ke bentuk dasarnya, terengah-engah. Keduanya kini sama-sama rentan. Namun, di tengah reruntuhan dimensi, Goku masih berdiri. Sementara Kaguya jatuh berlutut, kekuatannya hilang. Kembali menjadi sosok yang lebih lemah, rentan untuk disegel sekali lagi. Goku tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, ia hanya menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan rasa hormat pada seorang lawan yang tangguh. Pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat secara mentah. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi kekuatan. Kekuatan yang diwariskan dan diambil seperti milik Kaguya, melawan kekuatan yang diperoleh melalui kerja keras, latihan dan semangat yang tak pernah menyerah seperti milik Goku. Pada akhirnya Goku menunjukkan bahwa batas kekuatan sejati bukanlah seberapa besar energi yang kau miliki, tapi seberapa besar semangatmu untuk terus melampaui batas itu. Kaguya mungkin adalah dewi, tapi Goku adalah definisi dari potensi tanpa akhir. Pertarungan epik ini mengajarkan kita satu hal. Bahkan, ketika dua dunia yang sama sekali berbeda bertabrakan, semangat juang sejati akan selalu menemukan cara untuk menang. Kekuatan Kaguya hilang, tapi hatinya mulai berubah. Bayangkan, Dewi Kelinci yang agung, Kaguya Otsutsuki, tiba-tiba kehilangan segalanya. Setelah benturan dahsyat antara dua dimensi, kekuatannya terkuras habis. Tanduknya lenyap, keabadiannya sirna. Ia terdampar di dunia yang sama sekali asing. Bukan lagi sebagai dewi, melainkan sebagai manusia biasa yang rapuh dan sendirian. Di tengah keputusasaan itu, satu sosok tetap berdiri tegar di sisinya. Bukan sebagai lawan, bukan sebagai petarung, tapi sebagai pelindung. Dia adalah Son Goku. Di awal kehidupan barunya, Kaguya merasa hampa. Semua yang ia kenal, semua yang mendefinisikan dirinya, telah hilang. Ia yang dulunya ditakuti, kini harus belajar hal-hal paling mendasar untuk bertahan hidup. Makan, tidur, bahkan berbicara dengan orang lain terasa begitu canggung. Namun, Goku selalu ada di sana. Dengan senyum polosnya yang khas, ia membawakan makanan, mengajarinya cara memasak nasi, dan menceritakan kisah-kisah petualangannya yang luar biasa. Goku tidak pernah memandangnya sebagai monster atau musuh. Baginya, Kaguya hanyalah seseorang yang butuh pertolongan. Awalnya, Kaguya menolak. Kesombongannya sebagai Otsutsuki masih tersisa. Ia tidak butuh belas kasihan dari seorang manusia rendahan. Tapi kebaikan tulus Goku perlahan-lahan meruntuhkan dinding es di hatinya. Suatu malam, saat Kaguya terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya yang kelam,
Goku ada di sana, menenangkannya dengan secangkir teh hangat. Tidak ada kata-kata penghakiman, hanya keheningan yang nyaman. Saat itulah Kaguya mulai melihat Goku dengan cara yang berbeda. Pria ini, dengan kekuatan yang bisa menghancurkan planet, memilih untuk menggunakan kelembutannya untuk menyembuhkan luka hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Kaguya mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali berada di dekat Goku. Sebuah debaran di dadanya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Goku tertawa, dunia Kaguya terasa lebih cerah. Ketika Goku berlatih dengan semangat, Kaguya tanpa sadar tersenyum. Perasaan ini bukan ambisi untuk menguasai, bukan pula hasrat akan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang lebih murni, lebih hangat, dan jujur saja, lebih membingungkan. Ia mulai merindukan kehadiran Goku saat pria itu pergi. Ia merasa cemburu saat melihat Goku akrab dengan wanita lain. Perasaan apa ini? Apakah ini yang disebut manusia sebagai cinta? Kaguya mencoba menyangkalnya. Bagaimana mungkin seorang Otsutsuki jatuh cinta pada seorang Saiyan? Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dengan tujuan hidup yang bertolak belakang. Tapi semakin ia mencoba menekan perasaan itu, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ia menemukan dirinya menantikan saat-saat mereka makan bersama, berjalan-jalan di bawah langit senja, atau sekadar duduk diam menikmati angin. Goku, dengan kepolosannya, tidak menyadari perubahan dalam diri Kaguya. Ia hanya senang melihat temannya itu mulai tersenyum dan membuka diri. Suatu hari, saat mereka sedang berlatih ringan, Kaguya secara tidak sengaja tersandung dan jatuh. Dengan sigap, Goku menangkapnya. Untuk sesaat, wajah mereka begitu dekat. Kaguya bisa merasakan napas hangat Goku di wajahnya. Waktu seolah berhenti. Di mata hitam Goku yang jernih, Kaguya tidak melihat bayangan seorang petarung, melainkan bayangan dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Jantungnya berdebar kencang, dan tanpa bisa ia kendalikan, wajahnya memerah. Saat itulah Kaguya akhirnya menerima kenyataan. Iya, Kaguya Otsutsuki telah jatuh cinta pada Son Goku. Namun, jalan di depan mereka tidak akan mudah. Bagaimana reaksi teman-teman Goku jika mereka tahu perasaan Kaguya? Bagaimana dengan masa lalu Kaguya yang kelam? Bisakah dunia menerima hubungan antara mantan tiran dan pahlawan penyelamatnya? Dan yang terpenting, apakah Goku, yang hatinya begitu murni dan hanya terfokus pada pertarungan, bisa merasakan dan membalas perasaan Kaguya? Ini adalah awal dari sebuah kisah cinta yang tak terduga. Sebuah hubungan yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Perjalanan Kaguya untuk memahami hatinya sendiri baru saja dimulai. Kaguya memutuskan untuk menyimpan perasaannya sendiri untuk sementara waktu. Ia takut penolakannya akan merusak persahabatan tulus yang telah mereka bangun. Sebaliknya, ia memilih untuk menunjukkan perasaannya melalui tindakan. Ia mulai memasak makanan kesukaan Goku, memperbaiki pakaian latihannya yang sobek, dan bahkan mencoba memahami dunia pertarungan yang begitu dicintai Goku. Ia ingin menjadi bagian dari dunia Goku, bukan sebagai musuh atau dewi, tapi sebagai seseorang yang penting dalam hidupnya. Di sisi lain, Goku mulai menyadari ada yang berbeda dengan Kaguya. Wanita yang dulunya dingin dan pendiam itu kini sering tersenyum padanya. Tatapannya terasa lebih hangat, dan ia tampak lebih bahagia. Goku, yang biasanya tidak peka terhadap hal-hal seperti ini, merasa senang melihat perubahan positif pada Kaguya. Ia merasa usahanya untuk membantu Kaguya tidak sia-sia. Baginya, melihat Kaguya bahagia adalah sebuah kemenangan tersendiri. Sama memuaskannya seperti memenangkan pertarungan yang sengit. Puncak dari kebingungan mereka terjadi saat sebuah festival desa diadakan. Goku mengajak Kaguya untuk pergi bersama. Di tengah keramaian, lampu lampion yang berwarna-warni, dan suara tawa orang-orang, Kaguya merasa seperti berada di dunia mimpi. Ini adalah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Saat pertunjukan kembang api dimulai, Goku menatap langit dengan mata berbinar seperti anak kecil. Kaguya tidak melihat kembang api. Ia hanya menatap wajah Goku yang diterangi oleh cahaya warna-warni. Saat itulah ia berbisik pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Terima kasih, Goku." Goku menoleh. "Untuk apa?"
Tanyanya bingung. Kaguya hanya tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. Ia belum siap untuk mengatakan semuanya. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji, ia akan menjadi lebih kuat. Bukan dengan kekuatan cakra, tapi dengan kekuatan hati. Ia akan melindungi kebahagiaan ini. Melindungi senyum di wajah Goku. Bahkan jika itu berarti, ia harus melawan seluruh dunia sekalipun. Cinta telah mengubah Dewi Kelinci menjadi seorang wanita. Dan wanita ini telah menemukan alasan baru untuk hidup. Kisah mereka masih panjang dan penuh dengan tantangan. Akankah perasaan Kaguya tersampaikan pada Goku? Dan bagaimana Goku akan meresponsnya? Ikuti terus kelanjutan ceritanya untuk mengetahui bagaimana takdir akan mempermainkan hati dua makhluk terkuat dari dimensi yang berbeda ini. Perasaan ini memanggil, dan kekuatan itu mulai bangkit. Di sudut alam semesta yang damai, takdir mulai menggerakkan bidaknya. Sekali lagi, Kaguya, sang leluhur cakra, yang telah memilih kehidupan sebagai manusia biasa, merasakan getaran halus dari masa lalu. Hari-harinya yang tenang bersama Goku, yang dipenuhi tawa dan kehangatan sederhana, mulai terusik oleh bisikan-bisikan dari kekuatan yang pernah ia segel jauh di dalam dirinya. Ini bukanlah panggilan untuk berperang, melainkan tarikan kuat dari takdir yang menolak untuk dilupakan. Goku, dengan kepekaannya yang luar biasa terhadap energi, adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Ia merasakan aura Kaguya berfluktuasi secara aneh. Bukan getaran haus darah atau keinginan untuk bertarung yang biasa ia kenali, melainkan gelombang energi yang penuh keraguan dan konflik batin. Seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam diri wanita yang mulai ia sayangi itu. Kekuatan lama yang tertidur kini mulai bereaksi, terpicu oleh sesuatu yang bahkan Kaguya sendiri belum pahami sepenuhnya. Di sebuah desa kecil tempat mereka tinggal, Kaguya seringkali termenung menatap langit. Ingatan-ingatan samar tentang masa lalunya, sebagai dewi yang ditakuti, mulai merayap masuk ke dalam mimpinya. Pohon dewa, buah cakra, dan kesepian abadi yang pernah menyelimutinya kembali menghantui. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan diri pada momen-momen sederhana bersama Goku, seperti saat mereka berlatih bersama, atau sekadar menikmati semangkuk ramen hangat. Namun, semakin ia mencoba menekan, semakin kuat pula energi itu memberontak. Suatu hari, saat Kaguya sedang menyiram tanaman di halaman rumah mereka, tangannya tanpa sadar memancarkan cahaya redup. Bunga yang layu di hadapannya seketika mekar, kembali dengan kesegaran yang luar biasa. Kaguya terkejut, menarik tangannya dengan cepat seolah tersengat listrik. Ini adalah tanda yang jelas, kekuatan penciptaannya, kekuatan Otsutsuki, tidak lagi diam. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Goku, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, tatapannya dipenuhi kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Malam itu, Goku mendekati Kaguya yang sedang duduk di beranda, menatap bulan purnama dengan tatapan kosong. Ia duduk di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberikan kehadirannya sebagai bentuk dukungan. Keheningan itu akhirnya dipecah oleh Kaguya. Kekuatan ini, ia tidak mau meninggalkanku. Bisiknya lirih. Suaranya bergetar. Goku menoleh. Tatapannya lembut. Aku tahu. Jawabnya singkat. Aku bisa merasakannya. Tapi aku juga bisa merasakan hatimu, Kaguya. Hatimu tidak menginginkan kehancuran. Percakapan itu menjadi titik balik. Kaguya menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam pertarungan batin ini. Namun, masalahnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di dimensi lain, sisa-sisa klan Otsutsuki yang masih hidup merasakan gelombang kebangkitan cakra Kaguya. Bagi mereka, ini adalah sinyal mercusuar yang menandakan kembalinya sang pengkhianat yang telah melanggar aturan klan dengan memakan buah cakra sendirian. Perburuan yang telah tertunda selama ribuan tahun akan segera dimulai kembali. Sementara itu, di dunia para dewa, Beerus sang dewa kehancuran terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah energi purba yang begitu besar hingga mampu mengancam keseimbangan seluruh alam semesta. Wis, sang malaikat pendampingnya,
dengan tenang mengamati bola kristalnya. Sepertinya, kekuatan yang jauh lebih tua dari kita telah kembali, Tuan Bires. Kekuatan yang berasal dari era sebelum para dewa kehancuran ada. Konflik Kaguya bukan lagi sekadar pilihan antara cinta dan takdir. Kehadirannya yang kembali aktif telah memicu reaksi berantai di seluruh kosmos. Para Z-Fighter di bumi mulai merasakan anomali energi yang tidak dapat mereka jelaskan. Vegeta, dengan insting sayannya, merasakan ancaman yang berbeda dari sebelumnya, sesuatu yang lebih fundamental dan kuno. Di sisi lain, para musuh lama yang pernah dikalahkan mungkin akan melihat ini sebagai kesempatan untuk bangkit kembali di tengah kekacauan yang akan datang. Kaguya kini berdiri di persimpangan jalan yang paling krusial. Tetap menjadi manusia dan berjuang, mempertahankan kebahagiaan barunya bersama Goku. Yang berarti, ia harus belajar mengendalikan kekuatan dewata yang terus mendesaknya. Atau ia harus merangkul kembali identitas Otsutsuki-nya untuk menghadapi ancaman klannya sendiri, yang pasti akan datang mencarinya. Pilihan manapun yang ia ambil, kedamaian yang baru saja ia cicipi akan segera berakhir. Takdir telah memanggil namanya, dan seluruh alam semesta menahan napas, menunggu jawaban dari Sang Dewi Kelinci. Perang antar dewa, antar klan, dan antar takdir akan segera dimulai. Dan di tengah semua itu, ada Kaguya dan Goku. Dua makhluk dengan kekuatan luar biasa yang terikat oleh perasaan yang lebih kuat dari takdir itu sendiri. Kisah mereka baru saja dimulai. Kekuatan lama telah bereaksi, dan panggilan takdir tidak bisa lagi diabaikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap ikuti kelanjutan ceritanya di channel ini. Ini bukan pilihan. Kekuatan itu akhirnya bangkit. Getaran energi yang selama ini tertahan akhirnya meledak dengan dahsyat. Kekuatan kuno Kaguya Otsutsuki yang telah lama tertidur di dalam dirinya kini bangkit sepenuhnya. Langit dan ruang di sekitarnya seakan terdistorsi oleh energi yang luar biasa, menyelimuti segala sesuatu dalam aura yang menakutkan sekaligus megah. Dia bukan lagi manusia biasa yang dikenal oleh teman-temannya, namun dia juga bukan lagi sosok Dewi Kelinci yang dingin dan tanpa emosi dari masa lalu. Di antara dua wujud yang saling bertentangan ini, hatinya bergetar hebat. Ada ketakutan mendalam yang merayap di dalam dirinya. Takut kehilangan kehidupan damai yang telah ia jalani. Takut kehilangan momen-momen berharga bersama Goku. Goku, berbeda dari yang lain, berdiri tegak di sisinya. Tangannya tidak terkepal untuk bertarung. Matanya tidak memancarkan niat untuk melawan. Sebaliknya, ia ada di sana untuk menenangkan badai yang berkecamuk di dalam diri Kaguya. Ia melihat kegelisahan di mata Kaguya, pergulatan batin yang menyiksanya. Namun, kebangkitan kekuatan yang begitu masif ini tidak bisa disembunyikan. Getarannya merambat melintasi dimensi, menarik perhatian entitas-entitas kuat dari dunia lain. Takdir yang selama ini coba mereka tunda, yang coba mereka hindari, kini tak bisa lagi dielakkan. Sebuah babak baru yang tak terduga akan segera dimulai, dan seluruh dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Di tengah kekacauan itu, Kaguya menatap tangannya yang bersinar dengan kekuatan luar biasa. Energi ini terasa begitu akrab, namun sekaligus begitu asing. Ini adalah kekuatan yang pernah menghancurkan dunia. Kekuatan yang pernah membuatnya terisolasi dalam kesendirian abadi. Sekarang, kekuatan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Goku mendekat perlahan. Suaranya tenang di tengah deru energi. Dia tidak bertanya apa yang terjadi, karena dia sudah tahu. Dia hanya menawarkan dukungan tanpa kata. Sebuah kehadiran yang kokoh di tengah badai. Kehadiran Goku adalah satu-satunya jangkar yang menahan Kaguya agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam pusaran kekuatan kunonya. Dia mengingatkannya pada tawa, pada kehangatan, pada semua hal yang membuatnya merasa menjadi manusia. Namun, langit di atas mereka mulai retak. Portal-portal dimensi terbuka satu persatu, memuntahkan makhluk-makhluk dan entitas yang tertarik oleh lonjakan energi Kaguya. Mereka datang bukan untuk menyapa, melainkan untuk merebut kekuatan itu. Pertempuran tak terhindarkan. Kaguya tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari. Pilihan yang ada di hadapannya sangat jelas. Merangkul kekuatan ini dan bertarung.
atau membiarkannya menghancurkan dirinya dan semua yang ia sayangi. Dengan Goku di sisinya, ia menemukan keberanian untuk memilih yang pertama. Ini bukan lagi tentang takdir yang dipaksakan padanya, tetapi tentang takdir yang akan ia ciptakan sendiri. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang dari dimensi lain. Dunia mungkin bergetar, tetapi ikatan mereka tidak akan pernah goyah. Pertarungan pertama pecah dengan cepat. Musuh pertama yang muncul adalah makhluk bayangan raksasa dengan mata merah menyala, tertarik oleh aroma kekuatan Otsutsuki. Tanpa ragu, Kaguya mengarahkan tangannya ke depan. Sebuah ledakan energi murni melesat, jauh lebih terkendali daripada yang ia duga. Di sampingnya, Goku berubah menjadi Super Saiyan. Auranya yang keemasan berpadu dengan aura putih keperakan Kaguya, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Mereka bergerak serempak, seolah telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Goku menyerang dari depan dengan kecepatan kilat, sementara Kaguya memberikan dukungan dari jarak jauh dengan serangan energi yang presisi. Mereka bukan hanya dua petarung kuat. Mereka adalah sebuah tim yang sempurna. Setiap musuh yang mereka kalahkan, seolah hanya mengundang musuh yang lebih kuat lagi. Dari portal-portal itu, muncul para pejuang dari berbagai ras dan klan yang pernah ditaklukkan atau disegel oleh klan Otsutsuki di masa lalu. Mereka datang untuk balas dendam, melihat kebangkitan Kaguya sebagai kesempatan untuk menghapus jejak Otsutsuki dari alam semesta. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Kaguya mulai memahami esensi dari kekuatannya. Ini bukan hanya tentang kehancuran. Di dalam kekuatan ini, ada juga kemampuan untuk menciptakan, untuk melindungi. Ia mulai menggunakan kekuatannya tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk membuat perisai pelindung bagi kota di bawah mereka, mengevakuasi warga sipil ke tempat yang aman menggunakan portal dimensional miliknya sendiri. Goku tersenyum bangga di tengah pertarungan. Dia melihat Kaguya yang sesungguhnya bukan dewi perusak, bukan pula manusia biasa yang rapuh, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dan hati yang lebih luar biasa lagi. Dia melihat Kaguya menggunakan kekuatannya untuk melindungi sebuah pilihan yang tidak pernah diambil oleh para Otsutsuki lainnya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar mempertahankan diri, tetapi menjadi sebuah deklarasi. Deklarasi Kaguya bahwa ia akan menempuh jalannya sendiri, jalan yang berbeda dari leluhurnya. Takdir mungkin telah membawanya ke titik ini, tetapi langkah selanjutnya adalah miliknya sepenuhnya. Di langit yang penuh dengan kekacauan, dua jiwa dari dunia yang berbeda bersatu, siap menulis ulang takdir mereka dan takdir alam semesta. Namun, ancaman terbesar masih menanti. Dari portal terbesar yang paling gelap, muncul sosok yang auranya bahkan membuat Kaguya bergidik ngeri. Sosok itu diselimuti jubah hitam, wajahnya tersembunyi, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang sama dengan Rinnegan, namun dengan pola yang berbeda. Jadi, pewaris yang hilang itu akhirnya menunjukkan dirinya? Kata sosok itu dengan suara dingin yang menggema. Kau telah menyia-nyiakan darah Otsutsuki dengan bergaul bersama makhluk rendahan ini. Sosok itu menunjuk ke arah Goku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu anggota utama klan Otsutsuki yang datang untuk memperbaiki kesalahan yang ada, yaitu Kaguya, yang dianggap telah menyimpang dari tujuan klan. Kaguya merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi pertarungan melawan monster atau pejuang balas dendam. Ini adalah pertarungan melawan klannya sendiri, melawan ideologi yang telah mendarah daging dalam dirinya selama ribuan tahun. Goku melangkah maju, berdiri di depan Kaguya. Makhluk rendahan ini punya nama, yaitu Goku. Dan dia adalah temanku. Jika kau punya masalah dengannya, kau harus melewatiku dulu, kata Goku dengan tatapan serius. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang prinsip. Pertarungan antara takdir yang ditentukan oleh garis keturunan melawan takdir yang dipilih oleh hati. Langit semakin gelap, dan dunia menahan napas, menantikan hasil dari bentrokan para dewa ini. Sosok Otsutsuki itu hanya tertawa sinis. Keberanianmu patut diacungi jempol, Saiyan. Tapi keberanian saja tidak akan menyelamatkanmu. Dengan satu gerakan tangan,
Dia menciptakan beberapa bola hitam pekat yang melesat ke arah Goku dan Kaguya. Ini adalah Gudodama, tetapi dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh melampaui apapun yang pernah Kaguya ciptakan. Goku langsung berteleportasi, menghindari serangan itu dengan mudah, sementara Kaguya membuka portal di depannya, menelan bola-bola itu dan memindahkannya ke dimensi lain. Mereka berdua menunjukkan kerjasama yang mulus, membuat sosok Otsutsuki itu sedikit terkejut. Menarik, tampaknya kau telah belajar beberapa trik baru, Kaguya. Pertarungan 3 arah pun dimulai. Langit menjadi panggung bagi tarian kehancuran dan penciptaan. Serangan energi saling beradu, menciptakan ledakan yang mengguncang pondasi ruang dan waktu. Goku mendorong dirinya hingga batas kemampuannya, menggunakan wujud Ultra Instinct untuk menghindari serangan-serangan mematikan lawannya. Sementara itu, Kaguya tidak hanya bertarung, tetapi juga menganalisis setiap gerakan musuhnya. Dia menyadari bahwa meskipun Otsutsuki ini sangat kuat, serangannya memiliki pola. Dia mulai bisa memprediksi gerakannya, menciptakan celah bagi Goku untuk menyerang. Kaguya menggunakan kemampuan dimensionalnya dengan cara yang cerdik, memindahkan Goku secara instan ke titik buta lawan, atau memunculkan tulang-tulang tajam dari portal tepat di jalur serangan musuh. Di tengah pertarungan, Kaguya akhirnya menemukan keseimbangan sempurna antara wujud manusianya dan kekuatan Otsutsuki-nya. Dia tidak lagi takut pada kekuatan itu, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Hatinya yang dulu bergetar karena takut, kini bergetar karena semangat bertarung untuk melindungi orang yang ia cintai. Aku bukan lagi boneka takdir klan Otsutsuki, teriak Kaguya, matanya bersinar terang. Aku adalah Kaguya. Dan aku akan menciptakan takdirku sendiri bersama teman-temanku di bumi ini. Dengan deklarasi itu, kekuatannya meledak sekali lagi. Kali ini bukan ledakan yang tidak terkendali, melainkan pancaran energi yang murni dan terkonsentrasi, membentuk wujud baru yang menggabungkan keanggunan seorang dewi dengan ketangguhan seorang pejuang. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.